ketika Bani Israel sedang berada di dalam pembuangan Babilonia, mereka sudah mulai menyusun kitab-kitab mereka. Ya. Kitab yang akhirnya mereka susun itu disebut dengan kitab Tanakh. Nah ini, ya ada tulisannya Tanakh nih. Nih ada tulisannya Tanakh. Tanakh ini adalah singkatan daripada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Apa saja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi. Nevi, nabi. Ya, mirip ya kedengarannya ya. Nevi adalah bahasa Ibrani, nabi bahasa Arab gitu. Kemudian yang terakhir Ketuvim. Ketuvim apa? Ketuvim adalah kitab-kitab tulisan-tulisan daripada orang bijak. Termasuk nanti di dalamnya tulisan nabi itu juga gitu. Nanti ada kitab di sini yang disebut dengan Mazmur. Mungkin kita pernah dengar di Quran sebagai Zabur gitu. Nah ya, sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan Torah dan Mazmur atau Zabur yang di dalam kitab ini, apakah ini yang dimaksud oleh Quran, Taurat dan Zabur gitu? Hah? Ada yang jawab bukan tadi itu? Siapa yang jawab bukan tadi? Ibu, ada ibu? Bapak bilang bukan? Tuh, alhamdulillah. Belum semuanya tahu berarti ini ya. Baru Bapak ini yang tahu nih ya. Nah, ketika kita sudah mempelajari kitab ini, ternyata memang kitab-kitab yang disebut dengan Taurat di sini itu bukan Nabi Musa yang menulis, ya. Bahkan kitab Mazmur yang dikatakan atau adalah lagu-lagu dari Nabi Daud itu juga ternyata bukan Daud sendiri yang menulis gitu. Jadi kalau ini bukan Nabi Musa yang menulis, bukan Nabi Daud yang menulis, berarti ini bukan Taurat, Zabur yang dimaksud oleh Quran, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini ya, pada maghrib senang sekali bisa berada di tempat yang mulia ini bersama dengan jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dondi Itan. Mungkin ada beberapa bapak-bapak di sini yang mungkin sudah kenal saya ya. Saya dulu pernah ke sini, alhamdulillah. Nama saya Dondi Tan. Tan itu marga saya. Ya. Saya keturunan Tionghoa dan saya nggak bisa milih untuk jadi orang Tionghoa. Nama saya Tan, marga saya Tan. Jadi kalau di dalam bahasa Tionghoa tuh Tan itu apa? Marga itu Se. Ya, jadi saya Dondi Setan. Setan ya, bukan syaiton ya. Nah, alhamdulillah saya kembali menjadi muslim ya. Setelah saya sempat istilahnya dikafirkan oleh orang tua saya. Dari kecil saya menjadi remaja Kristen sampai dewasa, sampai berkeluarga bahkan ya. Alhamdulillah saya kembali ke Islam atau kembali menjadi muslim tahun 2014. 2014 ketika itu saya mengalami beberapa tahun untuk mengamati kembali Islam. Nah, padahal saya besar di sebuah daerah kampung yang memang mayoritas Islam gitu. Tetapi saya tidak tahu Islam bagaimana, ajarannya bagaimana. Karena memang saya tumbuh besar di dalam keluarga Kristen. Okay? Dari kecil, saya tidak punya impresi yang negatif sebenarnya terhadap Islam. Tetapi tambah besar ketika saya juga pindah ke Jakarta, informasi semakin banyak, bukan kesan yang baik yang saya terima, tetapi banyak kesan-kesan negatif yang ditimbulkan melalui media-media. Ya, mungkin bapak-bapak juga tahulah, beberapa tahun yang lalu, 2014, bahkan sebelumnya, ketika 98 ya, mungkin kita juga ingat. Sebelum itu bahkan kalau kita ingat kembali kenapa
semacam kayak suku-suku gitu menjadi masalah atau menjadi punya kesan yang tidak terlalu positif gitu ya. Mungkin kalau di daerah di tempat saya dulu yang namanya orang Tionghoa, orang Jawa, orang apapun suku-suku, kita pembawaan bagus. Tetapi di kota-kota besar tidak sama persis gitulah ya dengan kota-kota kecil. Saya dari kecil tidak punya impresi negatif terhadap Islam. Saya hanya berpikir begini ya, karena saya orang Kristen, tumbuh dan besar di gereja. Jadi saya mikirnya hanya orang Kristen dan orang Islam itu seperti dua orang saudara, satu bapak lain mak gitu. Nah, kenapa saya bisa mikir begitu? Karena di dalam kitab saya, ya, itu juga diceritakan tentang Nabi Abraham, punya anak Ismail, punya anak Ishak. Kita sekarang kalau nyebut nama-nama Nabi tersebut harus ditambah dengan alaihi salam. Di kitab saya nggak ada itulah istilahnya begitu gitu ya. Jadi saya berpikirnya hanya Islam itu dari keturunan Ismail, Kristen itu dari keturunan Ishak gitu. Jadi saya berpikirnya hanya kita itu menyembah Tuhan yang sama, hanya beda cara beribadahnya gitu. Saya dari dulu pikirnya begitu. Ternyata ketika sudah menjadi Muslim, wah itu ternyata beda sama sekali ya. Ternyata Tuhan yang disembah kelihatannya sama, tapi sebenarnya berbeda. Berbedanya bagaimana nanti kita bahas ya. Nah, kalau yang mantan kafir pasti manggut-manggut tuh, kayak itu tuh. Ya, ada mantan kafir di sini manggut-manggut, kids. Karena dia paham dengan omongan saya. Ya, betul kan? Pada waktu dulu dia pasti tahu apa yang saya maksud gitu. Nah, alhamdulillah, ketika saya sudah masuk Islam, saya belajar tentang Islam. Ya, walaupun waktu itu saya butuh waktu agak lama, karena waktu itu yang saya amati bukan Islamnya, tapi Muslimnya, ya, pelakunya. Nah, ya mungkin bukan bapak-bapak di sini ya. Ada saudara-saudara Muslim kita di luar sana yang mungkin ada permasalahan atau ada ketidakcocokan dengan penguasa, sehingga menjadi semacam kayak di framing gitu. Itu ada seperti itu. Yang saya lihat itu kelompok-kelompok seperti itu. Gitu. Jadi yang saya perhatikan bukan Islamnya. Itu adalah sebuah pengamatan yang salah sebenarnya. Ya, karena kalau orang mau mengetahui ajaran yang sebenarnya, ya harus belajar sesuai dengan ajarannya, bukan memperhatikan orangnya. Nah, tetapi kita juga gini, maksudnya dalam keseharian kita, ya, kita juga tetap harus memperlihatkan akhlak yang diajarkan oleh ajaran kita, betul ya? Karena apa? Kita tidak pernah tahu bahwa kita sebagai umat Islam itu juga pernah atau sedang diamati oleh orang-orang yang bukan Islam, betul ya? Jangan sampai kita menjadi contoh yang jelek gitu di mata mereka. Karena kalau kita contoh yang jelek buat mereka, bisa jadi itu menjadi penghalang mereka untuk menjemput hidayah. Setuju ya sama saya? Setuju ya? Jadi kita setiap saat sebagai Muslim harus bisa menunjukkan akhlak Islam, supaya ketika ada orang di luar Islam melihat kita sebagai Muslim, mereka melihat kita sedang menjalankan ajaran Islam. Nah, itu yang saya harapkan ya. Jangan contoh pengalaman saya. Pengalaman saya dulu salah, karena saya dulu mengamati Muslim yang mungkin sedang bermasalah, jadi kelihatannya kurang baik, kesannya kurang baik, sehingga tertahan untuk saya, menahan saya untuk menjemput hidayah. Cukup lama, kurang lebih 7 tahun ya. Tetapi ketika setelah saya sudah mengenal Islam, akhirnya saya menerima ajaran Islam, dan sampai akhirnya saya masuk Islam, alhamdulillah, ternyata apa yang dulu saya bayangkan, apa yang dulu saya mungkin pernah pikirkan, ternyata tidak semua sama gitu ya. Jadi Islam sempurna, tapi Muslim belum tentu sempurna ya. Maka itu yang harus kita ikutin adalah ajarannya, Islamnya, bukan Muslimnya. Baik, nah sekarang di hadapan jamaah yang insya Allah dirahmati Allah ini, saya akan membawakan beberapa topik ya, yang tujuan kami adalah untuk membentengi akidah umat Islam ya, tetapi dengan membicarakan ajaran dan kitab saudara-saudara kita yang beragama lain nih, yang di luar Islam. Ngapain gitu kita bahas-bahas kitab orang lain ya? Sering kita dengar begitu kan ya? Buat apa kita pelajarin kitab orang lain? Jangan semua bapak-bapak atau ibu-ibu di sini belajar kitab orang lain, jangan semua.
ini cukup fardu kifayah. Jika ada yang sudah mempelajari, ya sudah cukup. Tidak perlu semua umat Islam mempelajari. Kita tetap harus memprioritaskan Quran dan Sunnah, ya. Jika ada pelajaran seperti ini, buat bapak-bapak dan ibu, ini cukup sebagai menjadi pengetahuan saja. Tidak perlu diperdalam, ya. Asal kita tahu, kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, kita juga tidak pernah menyangka kapan kita nanti bisa bertemu dengan tamu-tamu yang kita tidak sangka-sangka. Siapa yang saya maksud? Ada nanti orang-orang di luar Islam, khususnya yang beragama Kristen, ya, yang mencoba mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam agama mereka. Pernah dengar, Pak, Ibu? Oh, ada yang bilang sering. Di sini ada Ibu ya? Di sini ada nggak Bu? Daerah sini Bu? Ada juga? Kalau ada, segera diamankan, serahkan aja ke polisi. Nggak usah banyak mengajak dialog gitulah. Kalau ada, segera amankan, serahkan kepada yang berwajib. Karena tindakan seperti itu melanggar daripada aturan pemerintah. Ya, aturan pemerintah sudah dibuat, yaitu keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 1 tahun 79 bahwa kegiatan mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu dilarang. Baik dalam bentuk door to door, ya, nanti ada pemberian pamflet, pemberian buku atau pemberian macam-macam bisa berupa bantuan juga, itu dilarang. Jadi kalau ada Bapak Ibu menerima tamu yang ingin mengajak Bapak Ibu untuk masuk agama mereka, langsung nggak usah banyak cerita gitu, serahkan aja kepada yang berwajib. Nanti berwajib tahu hukumnya apa gitu. Ya. Karena kalau kita ladenin, nanti belum tentu juga kita bisa mengcounter daripada rayuan-rayuan mereka. Karena mereka sudah sangat menguasai doktrin-doktrin mereka. Nah, supaya saya tidak dianggap asumsi, di sini ada nih mantan kafir juga nih yang tadi saya tunjuk nih. Betul nggak ada program kristenisasi? Betul, ya. Ada yang mengkonfirmasi saya. Jadi saya tidak asumsi ya. Dan proyek itu atau program itu memang sudah dicanangkan sudah lama sekali. Terakhir yang saya tahu itu ada sebuah konsili di negara Italia tahun 1965 yang mencanangkan untuk melakukan program kristenisasi ke seluruh dunia. Ya, dan mereka mempunyai program yang disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6. Apaan tuh? Baru dengar gitu ya. Kok pakai nama-nama kontekstualisasi gitu kan? Kontekstualisasi C1 sampai C6 itu begini. Itu adalah program untuk mengkristenkan orang dengan cara C1 sampai C6. C1 itu apa? Membangun gereja di sebuah daerah, tetapi pelayanannya masih menggunakan bahasa asal. Ya. C2 mengganti bahasa asal dengan bahasa lokal. C3 selain bahasa lokal sudah menerima budaya dan tradisi setempat atau lokal. C4 selain dengan bahasa lokal, budaya dan tradisi lokal juga sudah mulai menerima budaya dan tradisi Islam. C5 sudah berpenampilan seperti bapak-bapak di sini nih. Sudah pakai baju koko, ya, sudah pakai kopiah, mungkin sudah ada yang berjenggot. Tempat ibadahnya juga nama-namanya Islami gitu. Ya. Sudah seperti itu, tapi mereka masih beridentitas sebagai orang Kristen. Yang C6 Bapak Ibu sudah nggak bisa bedakan dia orang Kristen apa bukan, atau orang Islam atau bukan. Mungkin dulu Bapak Ibu yang pernah ingat ada tokoh yang namanya Abdul Ghafur, pernah dengar? Snook Hurgonya, ya, yang menyamar menjadi guru atau guru ngaji di Aceh. Ketika Aceh belum ditaklukkan oleh penjajah Belanda pada waktu itu, ya. Dia sampai harus belajar di Arab, menjadi haji, belajar bahasa Arab, datang ke Indonesia sebagai guru ngaji, namanya Snook Hurgonya menjadi Abdul Ghafur. Diterima nggak? Diterima. Masuk. Ketika dia sudah masuk, baru dia bisa mengirimkan informasi-informasi tentang Aceh
kepada pemerintah Belanda. Baru Aceh bisa dikalahkan. Nah, itu kan berarti kalau udah begitu kan udah kayak Mission Impossible ya kalau gitu ya. Artinya kita tidak bisa menyangka orang-orang yang sebenarnya dia misionaris, tapi sudah menyamar menjadi Muslim sampai begitunya gitu. Jadi program itu bukan program yang niatnya kaleng-kaleng gitu. Bisa digunakan di dalam segala hal gitu ya. Nah, kita perlu belajar akidah dan kitab mereka. Kenapa? Karena supaya kita bisa membentengi akidah kita, kan kita harus tahu di dalam mereka seperti apa sih ajarannya, gitu kan. Tetapi yang akan saya uraikan di sini bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk membenci orang Kristen, bukan ya. Bukan untuk mempersekusi mereka, bukan. Ini hanya kita mempelajari mereka supaya kita tahu apa yang mereka percayai, supaya kita bisa membandingkan dan kita bisa membentengi akidah dan iman kita sebagai umat Islam. Kira-kira gitu ya, paham ya? Jadi bukan berarti saya mau menjelek-jelekan agama orang lain, bukan. Ini kajian semuanya ada sumber dokumennya gitu. Bukan karangan saya gitu. Ya. Baik, nah sampai di sini saya ingin memulai dengan topik yaitu sejarah dan perpecahan kekristenan. Kenapa saya perlu membicarakan ini? Karena di dalam kitab suci kita Al-Quran juga sering diceritakan mengenai Bani Israel, betul? Iya kan? Bahkan Nabi Musa alaihissalam itu adalah nama Nabi yang paling sering disebut di dalam Quran. Betul kan? Sampai 136 kali. Bayangkan. Nabi Ibrahim 69 kali. Nabi-nabi yang lain sering disebutkan termasuk Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris dan sebagainya. Nabi yang kita kenal sebagai Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW disebutkan hanya 4 kali. Yang lain malah puluhan kali bahkan ratusan kali. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kisah-kisah yang dialami oleh Bani Israel itu sebagai apa? Sebagai pengingat buat kita. Ya. Bani Israel yang dulu sudah dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan atau Palestina. Kemudian mereka berubah menjadi bangsa Israel yang akhirnya berubah menjadi kerajaan. Ya, yang akhirnya ketika Nabi Daud alaihissalam mempunyai anak seorang raja yang besar yaitu Raja Sulaiman alaihissalam, dan ketika raja atau Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, baru kerajaan Israel pecah menjadi 2. Ya. Pecah menjadi 2 yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kira-kira di abad ke-8 tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara dikuasai oleh bangsa Assyria. Kira-kira di abad ke-6 tahun 597 Masehi, Assyria yang sedang menguasai Israel Utara dikuasai oleh bangsa Babilonia sekaligus menguasai Israel Selatan. Jadi seluruh bangsa Israel waktu itu dikuasai oleh negara Babilonia atau bangsa Babilonia. Setelah itu bangsa Israel dibawa ke Babilonia, diungsikan gitu, dibuang gitu ke sana. Nah, pada saat ketika itulah kitab-kitab mereka baru mulai disusun. Nah, ketika mulai disusun, mereka bait suci mereka yang dibangun atau yang disebut dengan Haikal Sulaiman yang dibangun pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dihancurkan oleh Babilonia kira-kira tahun 596 sebelum Masehi. Nah, kira-kira di akhir abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Babilonia itu diserbu oleh bangsa Persia. Bangsa Persia masuk, bangsa Babilonia dikalahkan, Bani Israel dikembalikan ke tanah Kanaan, ya, atau Palestina. Kemudian mereka diizinkan kembali untuk membangun Haikal Sulaiman atau bait suci. Setelah dibangun baru mereka mengalami yang namanya masa bait suci kedua. Ya. Nah, barulah kira-kira di abad ke-4 sebelum Masehi, bangsa Persia yang sudah berkuasa di daerah situ dikalahkan oleh bangsa Yunani kuno yang dipimpin oleh siapa? Alexander Agung. Nah, ketika Raja Alexander Agung mengalahkan Persia, Yunani kuno juga menguasai daerah-daerah semua di situ, termasuk Mesir, Palestina, Persia, Babilonia, semua daerah-daerah di situ ya.
Jadi ketika itu dari mulai abad keempat sebelum Masehi sampai pertengahan abad pertama sebelum Masehi, daerah situ semuanya mengalami era yang namanya era apa? Era Helenisme. Helenisme itu adalah sistem kepercayaan daripada bangsa Yunani kuno. Apa itu sistem Helenisme? Sistem kepercayaan yang mana bangsa itu menyembah dewa-dewa. Ada dewa Zeus ya, nanti punya anak dari perempuan namanya Hercules, menghamili lagi perempuan lain punya anak Perseus, menghamili dewi lain punya anak Dewi Helen dan sebagainya. Itu adalah sistem kepercayaan bangsa Yunani kuno. Kira-kira menurut Bapak Ibu nih, ratusan tahun ya, bahkan mungkin 1000 tahun bangsa Israel itu di bawah penguasaan bangsa-bangsa lain yang menyembah dewa-dewa. Kira-kira ada yang kepapar nggak bangsa-bangsa Yahudi itu, bangsa Israel itu? Hah? Pasti ada lah ya. Kita aja dijajah Belanda 350 aja sekarang kita pakai KUHP yang berasal dari Belanda, betul? Ya kan? KUHP kita kan dari Belanda. Pasti kalau orang menguasai daerah tertentu, pasti bawa budayanya, gitu kan? Nah, Helenisme ini juga termasuk budaya yang boleh dikatakan akhirnya menyelusup masuk ke dalam ajaran Kristen. Betul begitu? Yang pernah belajar di sekolah pendeta? Betul ya? Nah, jadi ada apa namanya? Ada ajaran yang memang sudah berlangsung ratusan tahun menyelusup menjadi agama Kristen. Kalau bangsa Israelnya sendiri itu tauhid nggak kira-kira? Tauhid. Mereka tetap tauhid. Bani Israel itu tetap tauhid ya, walaupun sering membangkang, sering bersalah, sering melanggar begitu ya, tapi tetap mereka tauhid karena mereka dipegang oleh hukum atau syariat yang diturunkan melalui Nabi Musa alaihissalam, yaitu apa? Taurat. Okay? Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kitab-kitab yang mungkin nanti bapak-bapak bisa melihat dari orang lain nih. Sebelum orang lain memperlihatkan, saya perlihatkan dulu nih ya, sebentar ya. Nah, ketika Bani Israel sedang berada di dalam pembuangan Babilonia, mereka sudah mulai menyusun kitab-kitab mereka. Ya. Kitab yang akhirnya mereka susun itu disebut dengan kitab Tanakh. Nah ini, ya ada tulisannya Tanakh nih. Nih ada tulisannya Tanakh. Tanakh ini adalah singkatan daripada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Apa saja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi. Nevi, nabi. Ya, mirip ya kedengarannya ya. Nevi adalah bahasa Ibrani, nabi bahasa Arab gitu. Kemudian yang terakhir Ketuvim. Ketuvim apa? Ketuvim adalah kitab-kitab tulisan-tulisan daripada orang bijak. Termasuk nanti di dalamnya tulisan nabi itu juga gitu. Nanti ada kitab di sini yang disebut dengan Mazmur. Mungkin kita pernah dengar di Quran sebagai Zabur gitu. Nah ya, sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan Torah dan Mazmur atau Zabur yang di dalam kitab ini, apakah ini yang dimaksud oleh Quran, Taurat dan Zabur gitu? Hah? Ada yang jawab bukan tadi itu? Siapa yang jawab bukan tadi? Ibu, ada ibu? Bapak bilang bukan? Tuh, alhamdulillah. Belum semuanya tahu berarti ini ya. Baru Bapak ini yang tahu nih ya. Nah, ketika kita sudah mempelajari kitab ini, ternyata memang kitab-kitab yang disebut dengan Taurat di sini itu bukan Nabi Musa yang menulis. Ya. Bahkan kitab Mazmur yang dikatakan itu adalah lagu-lagu dari Nabi Daud, itu juga ternyata bukan Daud sendiri yang menulis gitu. Jadi kalau ini bukan Nabi Musa yang menulis, bukan Nabi Daud yang menulis, berarti ini bukan Taurat, Zabur yang dimaksud oleh Quran, gitu ya. Nanti ada lagi yang ini. Nah, kalau ini tadi kitabnya orang Yahudi,
ini adalah kitabnya orang Kristen. Di dalam kitab ini ada yang disebut dengan 4 Injil. Orang Kristen bilangnya Injil. Di Quran kita juga sering mendengar kata Injil, betul kan? Apakah yang disebut dengan 4 Injil di dalam kitabnya orang Kristen ini adalah yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Hah? Bukan. Alhamdulillah. Wah, berarti udah pernah pintar berarti di sini ya. Alhamdulillah. Jadi, kalau kita mempelajari lagi asal-usul daripada keempat kitab yang di sini disebut Injil, ini kan tulisan Injil nih. Ya. Ini bukan yang yang ditulis oleh Nabi Isa langsung, juga bukan ditulis oleh Hawariyun, ya. Kalau kita mengenal dengan istilah Hawariyun, kalau di sini mengenal dengan istilah apostol atau murid-murid gitu ya. Ini bukan yang langsung ditulis oleh murid-murid. Menurut kalangan mereka sendiri yang merupakan ahli-ahli perjanjian baru, mereka berani mengatakan bahwa yang menulis keempat kitab itu, yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ditulis bukan oleh saksi mata langsung, juga bukan ditulis oleh orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi ibaratnya orang-orang yang menulis ini adalah orang-orang yang tinggalnya juga bukan di tempatnya Nabi Isa berdakwah, dan mereka menulis dengan bahasa yang bukan diucapkan oleh narasumber atau Nabi Isa alaihissalam. Jadi boleh dikatakan orang-orang yang menulis ini adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu langsung dengan narasumber. Ya, bisa diibaratkan adalah orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus. Ibaratnya kalau orang sekarang bilang orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng lah gitu sama Yesus lah gitu. Ya, gak pernah ngopi bareng gitu. Nah, jadi siapa yang menulis? Tidak diketahui. Karena keempat yang disebut dengan Injil di sini ternyata ditulis oleh orang-orang yang namanya tidak diketahui. Zaman dulu, orang bisa menulis misalnya, saya menulis sesuatu atas nama orang lain. Itu masih boleh, dan itu masih bisa gitu. Belum jadi kriminal gitu. Belum bisa ditangkap gitu. Kalau zaman sekarang mungkin ditangkap gitu ya. Zaman dulu, sistem penulisan seperti itu namanya disebut dengan forgery atau pemalsuan, tapi belum jadi kejahatan gitu. Kalau zaman sekarang mungkin udah ditangkap polisi gitu ya, tapi kalau zaman dulu tidak. Makanya orang bisa bebas menulis atas nama orang lain gitu. Nah, nama-nama yang ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nama-nama dari mana? Itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama oleh Santo Papias tahun 135 Masehi. Yang kedua oleh Santo Irenaeus tahun 185 Masehi. Oke. Ini sekilas daripada ini Bible-nya orang Yahudi, ini Bible-nya orang Kristen. Nah, Bible-nya orang Kristen itu kan ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Yang mereka tulis sendiri ini namanya perjanjian baru. Nah, yang perjanjian lama asalnya dari mana? Dari sini. Ini kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi di sini ini masih bisa disebut sebagai murni monoteis atau tauhid gitu ya. Yang ini tadi ini disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama Masehi sampai abad kedua Masehi. Nah, yang ini di abad ketiga sebelum Masehi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yaitu ini. Kitab ini namanya kitab Septuaginta, ya. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Kitabnya orang Kristen juga Yunani, ya. Yang ini setelah diterjemahkan dari sini ke sini, kemudian baru dijadikan satu di abad keempat Masehi. Nah, inilah kitabnya orang Kristen, ya. Jadi yang ini menjadi perjanjian lama, yang ini menjadi perjanjian baru. Ditempel jadi satu, ditempel di belakangnya gitulah. Kalau orang Yahudi, mereka bilang, di kitab kami ini tidak ada kata-kata to be continued gitu. Atau bersambung gitu, nggak ada. Orang Yahudi mengatakan kitab mereka sudah final ini gitu. Tidak ada sambungan lagi. Gitu. Tetapi sama Kristen, ditambahin dengan perjanjian baru. Bersambung ceritanya gitu. Ini part 2 gitu istilahnya. Jadi perjanjian baru gitu. Ya, jadi sini. Nah, sekarang masalahnya
Masalahnya apa kalau ini diterjemahkan menjadi ini, kemudian dijadikan satu, masalahnya di mana? Gitu. Oke? Masalahnya adalah, karena ini yang menulis orang-orang Yahudi, kan mereka yang tahu konteks tulisannya. Mereka yang tahu sejarahnya. Mereka yang berhak menafsirkan, betul? Tetapi ketika menjadi bahasa Yunani, ini ditafsirkan oleh orang-orang Kristen menjadi seolah-olah ini berbicara mengenai Yesus yang ada di Perjanjian Baru. Itu, ya. Jadi ditafsirkan sama orang Kristen dan penerjemahannya dirubah-rubah sedikit. Ya. Sedikit-sedikit maksudnya. Tapi banyak gitu sedikitnya. Mungkin yang di sini satu kata, sini satu kata, tapi jadi banyak gitu. Sehingga seolah-olah kitab ini berbicara mengenai Yesus di sini. Makanya ditempelkan di sini. Kalau ini tidak ditempelkan, ini akan pincang gitu. Tidak akan terlihat nubuat Yesus di dalam sini gitu. Tidak ada penggenapan gitu katanya mereka. Nah, karena itulah ini ditempel di sini. Oke. Nah, orang Yahudi kalau dikasih kitab ini suruh baca, mau nggak kira-kira? Nggak mau. Orang Yahudi kalau dikasih ini dibuang tempat sampah Pak ini Pak. Mereka nggak akan mau baca ini gitu. Karena apa? Perspektifnya sudah berubah. Ya. Di sini ada konsep ketuhanan, ada konsep keselamatan, ada konsep Mesias. Ya. Tetapi ketika berubah menjadi ini, konsep ketuhanannya setelah digabung dengan ini, konsep ketuhanannya berubah, konsep keselamatannya berubah, konsep Mesiasnya juga berubah. Nah, jadi ada 3 hal ya. Udah azan? Sebentar lagi. Oh belum? 4 menit. Oke, sebentar ya. Saya selesaikan dulu nih. Jadi ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, konsep keselamatan, konsep Mesias, ketika sudah menjadi Bible-nya orang Kristen, ini sudah berubah. Konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, dan konsep Mesiasnya. Ya. Yang berubah bagaimana? Dan bagaimana proses perubahannya? Gimana kalau kita lanjutin nanti setelah Isya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Ini setelah badai Isya, berarti ini kita udah santai nih. Mau sampai jam berapa nih kira-kira nih? Hah? Jam 2 malam ini atau besok siang maksudnya? Sahur. Baik, nah tadi saya sempat menyebutkan bahwa ada perubahan konsep ketuhanan dari kitabnya orang Yahudi ke dalam kitabnya orang Kristen, ya kan? Kita semua mungkin sudah pernah mendengar gitulah bahwa di dalam kekristenan yang utama itu mereka menganut akidah atau teologi Trinitas, ya pernah dengar ya? Nah, apakah ada ajaran Trinitas di kitabnya orang Yahudi? Nah, berarti kan itu yang harus kita cek ya. Ternyata tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi ketika diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, menjadi seolah-olah jadi seperti ada gitu. Nah ya, contoh misalnya. Kalau di dalam Trinitas kan kita sering mendengar ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini ya sama aja dengan rohnya Bapa gitulah ya. Kurang lebih seperti itu. Ketika di sini menceritakan ada Tuhan itu berbentuk roh nggak? Enggak. Contoh yang paling gampang di Kejadian 1 ayat 2 disebutkan bahwa kalau di kitabnya Kristen disebutkan roh Allah melayang-layang, kalau yang di kitabnya Yahudi kehadiran ilahi. Sama nggak kehadiran ilahi dengan roh Allah? Beda ya. Nah itu adalah contoh perbedaan dari mulai yang kitabnya Yahudi menjadi kitabnya orang Kristen sudah ada perbedaan. Ya. Tipis-tipis gitu kelihatannya perbedaannya. Tetapi nanti ketika kita mulai masuk dalam konsep ketuhanannya, di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan apa? Di Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Tuhan tidak berubah. Langit dari segala langit itu tidak akan bisa memuat Tuhan gitu. Ibaratnya begitu. Itu kata-kata yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi ya. Sekarang kita sering mendengar lam yalid walam yulad. Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan. Nah, mirip gak? Mirip kan ya? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad. Nah, jadi ada persamaan gitulah. Ada yang masih berkesesuaian dengan Quran. Ya kan? Nanti ada lagi
Syahadatnya orang Israel bunyinya begini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Waduh, apa tuh? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mirip gak dengan Kul huwallahu ahad? Mirip ya. Jadi ketauhidannya mirip antara kitabnya Yahudi dengan Islam. Nanti ada lagi yang bilang begini, bahwa Tuhan itu tidak akan berubah, ya, namanya Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin berubah menjadi makhluk gitu. Tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, yang ini tiba-tiba dikatakan firman itu menjelma menjadi manusia. Gitu. Yang tadinya bukan manusia, bukan anak manusia, tiba-tiba bisa menjelma jadi manusia. Nah, dari mana itu ajaran yang bisa menjadi manusia? Ya, kita yang itu yang harus kita tahu gitu. Ternyata seperti tadi saya katakan bahwa ada yang namanya pengaruh paganisme dan pengaruh Helenisme yang masuk ke dalam agama Kristen, ya, terutama yang di Perjanjian Baru. Nah, contoh, nanti kalau saya ngomong begini sangkain saya asumsi lagi nih ya. Ada buktinya nggak tuh ngomong begitu? Saya bawa nih, saya udah kayak tukang buku aja dibawa kitab kemana-mana. Tapi ini saya bawa memang untuk membuktikan ya. Jadi bukan saya ngomong, tapi kitab mereka sendiri yang ngomong. Aduh, sayang ini tidak kelihatan ya, tidak ada di dalam slide saya nih. Ini ada sebuah kitab namanya New American Bible. New American Bible ini kitabnya orang Katolik Amerika, ya. Di dalam kitabnya orang Katolik itu ada 73 kalau kita mengenal surah atau surat gitulah ya. Quran ada berapa? 114 surat. Ada nggak di negara lain Quran yang suratnya 115 misalnya? Atau 120 gitu, ada nggak? Hah? Semua sama, 114 surat. Nah, jumlah ayatnya berapa, Bu? 6.236. Jumlah ayatnya sama, tetapi mungkin sistem penomoran ayatnya yang berbeda. Ya, ada nggak yang istilahnya kalimat-kalimatnya itu bisa berbeda secara tauhid gitu? Quran di sini sama Quran di Maroko misalnya, nggak ada, semuanya sama, gitu ya. Tetapi kalau di Kristen, ini punya Katolik nih, 73 surat. Ini punya Protestan nih, 66 surat atau kitab, ya, buku lah gitu ya. Ini Ortodoks nih, 78 surat atau kitab. Ambil lagi nggak, Bu? Ambil. Ini punya Kristennya Ethiopia, ya, 81 kitab. Jadi ada yang 81 kitab, 78 kitab, 66 kitab, 73 kitab. Yang bukan firman Tuhan yang mana? Gitu kan pertanyaan kita kan. Kok bisa beda-beda gitu. Berarti kalau begitu, kalau mereka mengklaim bahwa ini adalah firman Tuhan, berarti firman Tuhan yang menjadi kitab kan belum selesai nih berarti nih. Ada kelompok ini bilang ini yang firman Tuhan 73 kitab, yang ini 66 kitab, yang ini 81 kitab, yang ini 78 kitab. Berarti kan belum kelar setelahnya. Nah, kalau kita Quran kan udah selesai. 114 surat semuanya sama gitu kan. Tidak ada yang beda-beda surat jumlahnya. Nah, itu berarti ada konsep yang dibilang firman Tuhan menjadi kitab belum selesai. Soalnya nanti ada pendeta yang ngomong begini. Islam dan Kristen itu sebenarnya sama. Kalau di Kristen firman itu nuzul menjadi Yesus, kalau di Islam firman itu nuzul menjadi Quran. Gimana kalau dengar begini kira-kira? Ada yang dengar begini jadi takjub atau ada yang dengar begini jadi geli gitu. Iya kan? Ada yang bilang begitu. Kristen dan Islam itu sebenarnya sama. Firman Allah itu yang di Kristen nuzul menjadi Yesus, firman Allah yang di Islam nuzul menjadi Quran. Gimana menanggapinya? Jadi ada yang mau cari remis gitu ceritanya. Ya. Kita gampang jawabnya.
Kalau di Kristen mereka mengatakan firman Allah itu menjadi Yesus, mereka menyembah Yesus sebagai firman. Kalau di Islam firman itu nuzul menjadi Quran, kita hanya menyembah Quran, yang kita sembah adalah yang berfirman gitu. Betul kan? Tetapi ketika kita tanya ke mereka, kalau yang disebut dengan Taurat itu firman Allah bukan? Mereka harus bilang iya dong. Iya kan? Mereka harus bilang ke Taurat juga firman Allah. Tetapi apakah mereka menyembah firman Taurat itu? Nah, kan tidak. Yang mereka sembah hanya yang menjadi Yesus. Nah, itu yang menjadi perbedaan gitu ya. Kita mudah sekali menjawab, yang kita sembah bukan Qur'annya, yang kita sembah yang berfirman, yang menurunkan Qur'an itu gitu. Tetapi ketika saudara kita menyembah firman itu sebagai manusia, bukan kita mau kepo, enggak, biarin aja mereka mau menyembah manusia, kan itu urusan mereka. Mereka mau menyembah pohon pisang juga itu hak mereka gitu. Tetapi yang jelas, setiap agama di Indonesia ini kan sudah diakui oleh negara Republik Indonesia. Kita harus saling menghormati, betul kan? Ya. Jadi di sini saya bukan untuk mengajak Bapak Ibu untuk membenci agama lain, tidak, sama sekali tidak. Ya. Kita tetap harus bertoleransi, kita tetap harus menghargai dan menghormati agama yang diakui di negara Republik Indonesia. Nah, tetapi kalau ada upaya-upaya pemurtatan, kita sudah tahu duluan, gitu maksudnya, ya, supaya kita tidak mudah di apa? Nah, gitu ya, kira-kira ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau tadi yang saya bilang di sini, konsep ketuhanannya itu sudah berubah ketika menjadi kekristenan. Konsep keselamatannya bagaimana? Ya, kalau kita Islam tahulah, kita pasti paham lah. Kita sebagai Muslim harus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kita menjalankan amalan-amalan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau kita salah, kita berdosa, kita tinggal bertaubat, menyesali perbuatan kita, ya, dengan sungguh-sungguh, tidak mengulangi lagi. Diampunin nggak? Insya Allah diampunin, insya Allah ya. Senjata kita cuma insya Allah ya Pak ya. Insya Allah diampunin, kecuali dosa syirik. Nah, kalau di agamanya Yahudi gimana konsepnya? Sama Pak, ada ayat yang bunyi begini, karena itu basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara, firman Tuhan, tulisannya gitu di sini ya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita bayangkan aja, dosa yang merah seperti kirmizi bisa menjadi putih seperti salju. Kalau apa? Kalau bertobat, membela anak yatim, memperjuangkan perkara janda, berhenti berbuat jahat, mengendalikan orang kejam. Itu kan artinya bertobat. Sama seperti di Islam kan. Kalau sudah bertobat, dosa yang paling tinggi bisa menjadi putih seperti salju. Kira-kira ada yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia nggak gitu? Nah, gitu aja ya. Jelas sebenarnya. Jadi ada konsep yang berubah gitu. Tapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, kalau tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang Kristen, mereka tidak akan selamat. Bilangnya begitu, yang ini. Bedanya di situ gitu. Sedangkan yang di kitabnya orang Yahudi hanya perlu bertobat, menjauhkan segala yang jahat, selamat. Dosa merah seperti kirmizi, putih menjadi seperti salju. Beda gitu. Nanti ada lagi ayat-ayat di dalam kitab Yahudi yang mengatakan seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang harus mati gitu. Artinya tidak selamat gitulah ya. Beda nggak? Atau sama nggak dengan konsepnya Kristen bahwa ada orang yang harus mati di atas kayu salib menanggung dosa orang lain gitu. Beda nggak Pak? Beda. Nah, jadi konsep ketuhanannya berubah, konsep keselamatannya juga berubah.
Ya. Nanti kalau yang kurang jelas bisa diputar lagi di video, kita bisa tonton lagi. Ini sudah ada dua nih konsep yang berubah. Konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ada satu lagi, yaitu konsep Mesias. Di dalam kitab Yahudi mengenal yang namanya konsep nanti akan ada raja untuk bangsa Israel, nanti belum datang. Ya, belum turun lah istilahnya gitu. Ya, rajanya bangsa Israel gitu. Udah datang belum? Belum gitu. Kapan datangnya? Belum tahu. Nunggu apa? Nunggu firman Tuhan katanya. Ya. Dan siapa itu yang disebut dengan Mesias di dalam kitabnya orang Yahudi? Mesias yang nanti akan turun menurut orang Yahudi, menurut kitab mereka ini, itu benar-benar manusia, hasil persetubuhan suami istri gitu. Bukan Tuhan sendiri yang turun jadi manusia gitu. Tapi kalau Kristen kan bilang Yesus itu Mesias, dia juga Tuhan, dia juga lahir tanpa hubungan badan manusia. Artinya kalau menurut Kristen, Yesus itu Tuhan yang jadi manusia gitu. Ya, tapi orang Yahudi bilang bukan Tuhan yang jadi manusia, itu benar-benar murni manusia gitu. Menurut Yahudi. Ya, yang pertama. Yang kedua, orang Yahudi bilang yang Mesias itu nanti yang datang itu harus keturunan Raja Daud. Ya, Nabi Daud alaihissalam maksudnya. Melalui jalur anaknya Daud yaitu Raja Salomo atau Sulaiman alaihissalam. Ya, harus dua nama ini harus terpenuhi gitu. Bahkan nama ayahnya Nabi Daud pun disebut yaitu Isai. Jadi harus melalui keturunan Isai, nanti leluhurnya ada namanya Rut sampai ke Isai, turun ke Nabi Daud alaihissalam, turun ke Nabi Sulaiman alaihissalam, baru nantilah itu keturunannya menjadi Mesias. Ini standarnya orang Yahudi. Nah, kalau di Kristen, Yesus disebut sebagai anak Daud. Tetapi Yesus kan bukan anak kandungnya Yusuf kalau di sini ya. Yusuf itu kan ayah tirinya, karena diceritakan bahwa Yesus itu lahir oleh siapa? Roh Kudus. Walaupun kita Islam juga mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam juga dikandung oleh perawan suci Siti Maryam, ya, yang memang prosesnya juga melalui malaikat Jibril alaihissalam, tetapi kan tidak memenuhi syarat di sini. Syarat di sini Mesias itu harus keturunan Daud melalui jalur Salomo. Sedangkan di sini Yesus bukan anak kandung Yusuf. Nah, yang menjadi keturunan Nabi Daud itu bukan Marianya tapi Yusufnya gitu. Nah, karena anak adopsi tidak diterima di Yahudi. Nah, mohon maaf, anak adopsi nggak masuk hitungan gitu. Ya. Yang berikutnya, yang di Yahudi bilang kalau namanya Mesias itu nanti datang, kalau di dunia ini sudah tidak ada orang mengangkat senjata, artinya sudah tidak ada perang gitu. Nah, ketika Yesus turun, kalau dianggap Kristen sebagai Mesias, kan masih banyak perang. Setelah Yesus masih banyak perang. Ada perang saat dunia pertama, kedua, dan sebagainya masih banyak perang. Nah sekarang aja masih ada orang perang di Palestina gitu kan. Jadi menurut orang Yahudi, Yesus bukan Mesias karena sampai sekarang masih ada perang. Menurut Yahudi, Mesias itu nanti akan turun setelah tidak ada perang. Gitu. Kemudian yang berikutnya, orang Yahudi juga bilang, Mesias itu nanti akan turun ketika semua manusia di dunia itu mengenal Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang apakah sudah semua manusia kenal dengan mengenal Tuhan yang Maha Esa? Sepertinya masih ada yang belum ya. Masih ada ya. Kami aja belum lama kemarin menerima orang-orang dari pedalaman yang belum kenal peradaban. Masih ada di Indonesia tuh. Ya, dari Halmahera. Mereka masih belum kenal peradaban. Yang terakhir dari Yahudi bilang apa? Mesias yang datang itu bukan yang datang menyelesaikan misi terus pergi terus datang lagi gitu, bukan begitu. Datang cuma sekali udah sampai seumur hidup gitu. Nah, tapi kalau Yesus disebut Mesias, Yesus kan sudah datang, sudah disalib, sudah bangkit dari ketiga, sudah pergi, nanti mau datang lagi. Nah, itu bukan konsep Mesias ini gitu. Ya, jadi perbedaannya tadi begitu. Jadi ada konsep ketuhanan yang berubah, ada konsep keselamatan yang berubah, ada konsep Mesias juga yang berubah. Itu yang menjadi perbedaan antara Yahudi dan Kristen.
Persamaannya tadi kita sudah tahu bahwa di dalam Yahudi ini juga masih tauhid, Islam kita juga murni monoteis, kita juga murni tauhid. Makanya pemuka-pemuka agama Yahudi ketika ditanya, Tuhannya orang Yahudi sama Tuhannya orang Kristen sama Tuhannya orang Islam itu sama nggak gitu? Mereka berani bilang Tuhannya orang Islam itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Siapa? Yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya Nabi Yakub alaihissalam. Mereka berani ngomong begitu. Tetapi ketika ditanya, kalau Tuhannya Kristen gimana? Mereka bilang apa? Kristen itu Abodazara. Apa tuh Abodazara? Penyembah asing gitu. Jadi seperti orang sudah menikah tapi selingkuh gitu. Itu gambaran mereka ya, bukan saya ngomong nih. Ada rabi yang ngomong begitu. Jadi dianggapnya Kristen itu seperti orang sudah menikah tapi selingkuh. Selingkuhnya di mana? Karena mereka juga menganggap menyembah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub, tetapi mereka juga menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bedanya di situ, gitu ya. Jadi kalau Yahudi menyembah Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihissalam, Islam juga begitu. Tetapi ketika di Kristen, mereka seperti sudah menikah, sudah menyembah Tuhan yang Tuhannya Nabi Abraham dan keturunannya, tetapi mereka juga menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itu yang dianggap sebagai penyembah asing gitu. Karena Yahudi tidak mengenal yang namanya Tuhan bisa jadi manusia, apalagi sampai menyembah manusianya tidak mungkin gitu. Ya, perbedaannya lagi nanti Yahudi tidak menganggap atau mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Mesias atau sebagai Al-Masih. Dan juga Yahudi tidak menerima kenabian daripada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena dianggapnya Nabi Muhammad SAW tidak berasal dari bangsa mereka. Gitu ya. Islam menerima Nabi Isa sebagai Mesias, sebagai Al-Masih. Kita juga menganggap Nabi Isa Al-Masih sebagai Nabi. Kita juga menyebutnya juga sebagai Isa alaihissalam. Ya. Kita malah mengakui nabi-nabi dari mulai Nabi Isa alaihissalam sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu perbedaannya. Islam kita akuin semua nih sampai Nabi ini, sampai Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau Yahudi enggak, Yahudi cuma sampai Abraham aja atau Ibrahim alaihissalam. Ya, perbedaannya. Kita mengakui bahwa di dalam hadis kita mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan 124 nabi. 300, ada yang bilang 313, ada yang bilang 315 Rasul. Walaupun Yahudi mengakui bahwa ada 1 juta nabi, tetapi tidak sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Bedanya di situ. Ya, sampai di sini baru nanti akan saya jelaskan di sini nih. Wah, kelamaan pendahuluannya berarti kalau gitu ya. Ini saya akan jelaskan secara cepat aja. Ya, di sini. Tadi saya sudah ceritakan kan, ada yang kitab dari tanah menjadi Septuaginta menjadi, itu Codex Sinaiticus itu adalah dokumennya Kristen. Itu adalah dokumen yang tertua yang masih bisa disimpan oleh manusia saat ini. Ya. Ditulis kira-kira di abad ke-4 Masehi yang Codex Sinaiticus itu. Ya, tadi saya sudah jelaskan, yang tanah itu di abad ke-5 sebelum Masehi, diterjemahkan menjadi Septuaginta di abad ke-3 sebelum Masehi. Diterjemahkan dalam 2 tahap. Yang pertama oleh 72 rabi-rabi Yahudi, yang kedua oleh orang-orang Yahudi tapi yang berada di Alexandria, Mesir. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa bangsa Israel sudah ratusan tahun bahkan 1000 tahun berada di bawah bangsa-bangsa yang menyembah atau yang paganisme atau yang menyembah dewa-dewa gitu. Jadi ada kemungkinan besar di dalam Septuaginta itu sudah masuk paham-paham paganisme. Ya, dan Helenisme. Kemudian ini adalah daftar nama-nama kitab yang ada di dalam kitabnya mereka ya. Ada yang bahasa Ibrani, ada yang bahasa Yunani. Tadi saya sudah tunjukkan fisiknya ada, saya sudah pegang bahwa perbedaan antara kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen. Kemudian di dalam Kristen ada perbedaan-perbedaan tadi ya. Jumlah-jumlah kitabnya juga berbeda. Ini ada skema proses daripada penyusunan kitab mereka, ya. Yang di ini saya nggak bisa perbesar nih. Ini nanti ada kajian khususnya, ya. Di sini ini ada
proses penyusunan kitabnya orang Kristen yang akhirnya bergabung atau ditempel dengan kitabnya orang Yahudi. Oke, nanti kalau yang mau tahu istilahnya detailnya, penjelasannya bagaimana, buka channel Daun Litan. Nah, ini adalah kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru, yang ini nih, ya. Ditambah lagi dengan 4 yang disebut 4 gospel, ditambah lagi dengan surat-surat rasul. Mereka bilangnya rasul ya. Kita nyebutnya rasul. Sama nggak? Rasulnya di Kristen sama rasul di dalam Islam. Beda ya, jangan disamain. Rasul di Kristen itu maksudnya adalah dianggap pengikut Yesus. Beda sama kita. Kalau kita rasul adalah nabi yang menerima risalah. Ini adalah nama-nama surat yang ditulis oleh tokoh yang dianggap sebagai Kristen yang pertama kali. Yaitu siapa? Paulus. Ya, pernah dengar ya? Paulus ini dianggap menulis kira-kira 13 surat yang dikirim kepada jemaat-jemaat yang kita bisa baca tuh. Ini nama-nama kotanya nih. Ada kota Galatia, Tesalonika, Korintus, Roma, dan sebagainya. Tetapi menurut orang-orang atau ahli-ahli Perjanjian Baru sendiri, dari 13 surat yang dianggap ditulis Paulus, ternyata cuma 7 yang benar-benar dianggap ditulis oleh Paulus. Sisanya ditulis siapa? Ditulis oleh Paulin. Bukan nama cewek ini ya. Tapi ini sekelompok orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Gitu ya. Nah, ini tadi saya menjelaskan bahwa yang disebut dengan gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata yang ditulis pertama kali itu bukan Matius, walaupun dia posisi paling depan, tetapi yang ditulis pertama kali itu yang gospel Markus. Kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi, ketika atau sesaat sebelum Bait Suci yang kedua tadi dihancurkan. Bait Suci Yahudi dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dari Romawi, sehingga sekarang sisanya hanya tembok yang ada di Baitul Maqdis itu, sisanya hanya tembok. Makanya disebut sebagai tembok ratapan. Ya, jadi mereka masih beribadah di sana, membaca kitab mereka sambil menghadap tembok, sambil mengangguk-anggukkan kepalanya gitu, sambil membaca kitab mereka. Hanya itu sisanya Bait Suci yang kedua, ya, karena sudah dihancurkan. Yang Matius dan Lukas itu sebenarnya dia menyadur dari Markus. Ya. Menyadur itu artinya gimana? Kalau bahasa sekarang apa ya namanya? Hah? Mengadopsi gitulah. Jadi di dalam kitabnya Matius itu 80%-nya dari Markus. Yang di Lukas 60%-nya dari Markus. Jadi Matius dan Lukas itu mengadopsi kitabnya Markus, ditambah-tambahkan dengan sumber mereka sendiri yang disebut dengan sumber Q namanya. Q, singkatan huruf Q, itu dari kata quell. Artinya kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kabar berita beredar di masyarakat selama puluhan tahun itu namanya apa, Pak? Hah, dong. Hah? Apa? Ya, kurang lebih begitulah ya. Itu yang ditambahkan masuk ke dalam kitabnya mereka. Kemudian yang kitabnya Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Nah, kitab yang Yohanes ini dianggap sebagai kitab untuk melawan kelompok Kristen lain yang tidak percaya Yesus disalib. Nah, pernah dengar nggak? Iya, ya kita Muslim udah pasti jelas bukan Nabi Isa yang disalib. Tetapi pada saat itu, pada abad-abad awal, abad pertama dan kedua, ternyata tidak semua Kristen percaya bahwa yang disalib itu Yesus, gitu. Ya, tidak semua Kristen, gitu. Jadi ada kelompok Kristen yang namanya Kristen Basilidean. Basilidean ini tumbuh suburnya malah di Mesir. Tumbuh suburnya kira-kira di akhir abad pertama sampai abad kedua. Mereka menganggap penyaliban Yesus hanya ilusi katanya. Yang disalib bukan Yesus. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Kirene ya, bukan Cinere ya. Nah, mereka tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Dokumennya masih ada. Saya nggak bawa. Itu ada masuk ke dalam gospel-gospel yang disebut dengan gospel-gospel kelompok Gnostik. Gitu. Itu dokumennya masih ada. Dokumennya ditemukan di Mesir, di desa Nag Hammadi, ditemukan kira-kira tahun 1945. Mereka tidak percaya Yesus yang disalib. Nah, oke. Jadi seperti tadi saya katakan, penulis-penulis gospel itu yang masuk ke dalam Bible kan cuma 4. Sebenarnya ada banyak gospel-gospel itu.
Nggak cuma 4 itu aja sebenarnya. 4 ini yang dipilih oleh bapak-bapak gereja masuk ke dalam Bible dari sekian puluh gospel lainnya. Nah ya, seperti tadi saya katakan, penulis-penulis gospel itu menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri itu bukan saksi mata langsung. Dan juga bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Nama-nama gospel itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah atribut dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Nah ini adalah ayat-ayat yang tadi saya katakan. Ayat-ayat yang di sini yang dianggap atau diklaim oleh Kristen sebagai nubuat untuk Yesus di sini. Gitu. Ini sekian banyak nih ayat-ayat ini. Ya, ayat-ayat ini diklaim oleh Kristen. Tuh Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama katanya. Tapi kalau kata orang Yahudi, benar nggak nih buat Yesus? Bukan. Kita lihat beberapa ya. Ini ada beberapa yang begini nih. Contoh misalnya, di Yesaya 7:14 misalnya. Orang Kristen bilang, tuh lihat Yesus sudah dinubuatkan di Yesaya 7:14. Karena Yesus lahir dari perawan Maria. Itu makanya Yesaya 7:14 menubuatkan Yesus gitu katanya. Menurut orang Yahudi, bukan, itu buat anak keduanya Yesaya, Nabi Yesaya sendiri gitu. Ini lagi ngomongin anak sendiri, diklaim-klaim buat anak orang gitu istilahnya. Diklaim buat anak orang yang lahirnya 700 tahun kemudian gitu. Ya, menurut Yahudi. Nanti ada lagi Yesaya 9 ayat 6. Dikatakan ini juga nubuat untuk Yesus karena Yesus disebut penasihat ajaib, raja damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kata Yahudi, bukan, orang itu buat aja Hizkia gitu. Ada konteksnya gitu. Konteksnya dan sejarahnya itu menunjuk kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah salah satu raja dari bangsa Israel. Nanti ada lagi Yesaya 53, tuh Yesus sudah dinubuatkan di Yesaya 53 karena Yesus itu disebut sebagai hamba yang menderita, gitu kan. Ternyata orang Yahudi bilang bukan, itu menubuatkan untuk bangsa Israel sendiri. Yang apa? Yang menderita. Kenapa? Karena dipersekusi oleh bangsa-bangsa lain. Karena bangsa Yahudi kan semenjak mereka bait sucinya dihancurkan, mereka sudah terpencar kemana-mana, ke seluruh dunia. Ya, ke Indonesia ada nggak? Ada di Indonesia, sebagian ya. Yang datang ke sini siapa? Itu yang dari Belanda. Sebagian tentara Belanda yang datang ke sini itu ada yang sebagian keturunan Yahudi. Ada yang di Manado gitu. Ya, makanya di Manado ada komunitas Yahudi ada. Bahkan ada sampai ke Cina. Di Cina ada orang-orang sipit seperti saya, tapi Yahudi. Namanya Yahudi Kaifeng namanya. Nanti ada lagi Yahudi Ethiopia. Ya, Ethiopia. Kita ngelihat ya sama aja orang kayak kulit hitam orang kulit hitam Afrika, tapi ternyata mereka Yahudi. Nanti ada lagi yang di Eropa. Ya, jadi mereka menyebut kelompok-kelompok sendiri itu. Nanti yang disebut dengan Yahudi Askenazi, Yahudi Sephardi. Ya, itu perpecahan dari mereka lah, gitu ya. Istilahnya yang menyebabkan kelompok yang berbeda-beda gitulah. Selanjutnya ada nanti yang di ayat sebut dengan Mazmur 22 dianggap sebagai nubuat untuk Yesus. Karena di situ ada kata-kata Eli Eli lama sabachthani. Ya, kalau yang di perjanjian barunya tulisannya adalah Eli Eli lama sabachthani di Matius. Kalau di Markus tulisannya Eloi Eloi lama sabachthani. Bedanya apa? Kalau di Matius bahasa Ibrani, yang di Markus bahasa Aramaik. Tetapi apakah benar yang di Mazmur 22 itu tulisannya Eli Eli lama sabachthani? Ternyata bukan. Ternyata Eli Eli lama azaftani. Sama-sama bahasa Ibrani, tetapi dialeknya berbeda gitulah. Ya, bahasa kan pasti ada dialek-dialek gitu. Itu dianggap sebagai penggenapan daripada nubuat untuk Yesus. Kata orang Yahudi gimana? Gimana cerita itu buat Yesus? Orang itu Daud yang sedang galau gitu. Daud sedang dikhianati oleh orang-orang dekatnya. Bahkan anaknya sendiri mengkhianati. Anaknya sendiri malah menyerang Daud. Penasehatnya sendiri yang paling dekat malah juga menyerang Daud. Jadi ada konteks yang sedang ngomongin apa, tapi diklaim untuk orang lain gitu. Banyak sekali ya. Nanti ada lagi Mikha 5 ayat 2. Dikatakan, lihat, Yesus lahir di Bethlehem. Kan di sini memang diceritakan Yesus lahir di Bethlehem. Ada ayat di Mikha 5:2 tulisannya apa?
hai engkau Bethlehem Efrata yang terkecil dari kaum Yehuda. Dianggap bahwa, nih lihat nih, ini adalah nubuat untuk Yesus, karena Yesus lahir di Bethlehem. Ternyata orang Yahudi bilang, itu lagi ngomongin Mesias yang akan datang, yang berasal dari Rut. Nah, Rut itu adalah bukan bangsa Israel, tapi masuk ke dalam bangsa Israel karena dia menjadi menantu salah seorang orang Israel, yaitu dari suku Yehuda. Ya. Ada lagi Yeremia 31. Nah, di kitab Yahudi disebutkan ada perjanjian baru untuk bangsa Israel. Tetapi sama Kristen diklaim, nah inilah perjanjian baru yang dimaksud di Yeremia 31. Kenapa? Karena disebutkan Yesus sebagai penggenapan daripada nubuat-nubuat di perjanjian lama. Sehingga ini disebut sebagai perjanjian baru. Kalau kata Yahudi apa? Enggak, itu perjanjian baru antara Tuhan dengan bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel ini selalu berbuat salah, selalu melanggar perintah. Ya, nggak cuma sekali dua kali gitu. Sampai akhirnya Tuhan yang Maha Kuasa membuat perjanjian yang baru. Deal, udah ya, selesai ya sampai sini ya. Kita bikin perjanjian baru gitu. Antara Tuhan dan bangsa Israel. Diaku-aku oleh Kristen sebagai perjanjian baru yang ini. Yang menceritakan Yesus gitu. Oke. Nanti ada lagi Daniel 9:25 menceritakan diklaim sebagai nubuat untuk Yesus yang disebutkan nanti akan datang di atas awan gitu katanya. Padahal orang Yahudi bilang itu sedang menceritakan Raja Persia yaitu Cyrus dan imam besar. Nanti ada lagi Hosea 11:1. Tuh lihat, karena di Matius diceritakan Yesus dibawa ke Mesir, ketika kembali ke tanah Kanaan menggunakan ayat Hosea 11 ayat 5. Kupanggil dari Mesir anakku gitu. Padahal Yahudi mengatakan Hosea 11:1 itu untuk menceritakan bangsa Israel yang dikeluarkan dari Mesir. Ada lagi nanti Zakaria 12:10 dikatakan itu nubuat untuk Yesus karena Yesus ditikam. Orang Yahudi bilang, ini orang Yahudi lagi ngomongin bangsa Israel yang berkabung atas raja mereka Yosia. Nah jadi kan gimana? Nggak nyambung gitu loh. Ya, kitabnya orang Yahudi menulis tentang A tapi diklaim oleh Kristen tentang B gitu. Itu yang terjadi. Oke. Mungkin sampai di sini saya berikan waktu untuk tanya jawab gitu ya. Nanti siapa tahu bisa dikembangkan lagi. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan sampai di sini. Pesan saya hanya apa? Kita mengetahui akidah orang-orang Kristen bukan berarti kita mau jadi Kristen, bukan. Bukan berarti kita harus membenci orang Kristen, bukan. Bukan kita nanti harus mengganggu agama ibadah mereka, bukan. Maksudnya yang sesuai dengan aturan ya. Tetapi kita mengetahui ini supaya untuk kita sendiri paham bagaimana akidah mereka. Jadi ketika kita kedatangan orang-orang seperti itu yang mengajak kita untuk masuk ke dalam agama mereka, kita sudah paham. Gitu ya maksud saya ya. Mudah-mudahan dapat diterima. Silakan kalau ada tanya jawab. Ya, silakan Pak. Ya. Karena pernah di Mesir masuk seorang khatib Jumat, yaitu menjelekkan kelompok Islam ini supaya umat Islam beradu. Nah ini termasuk J6 berarti sudah menyampaikan khutbah seperti Abdul Ghafur tadi. Nah, ini sangat berguna karena banyak orang-orang Muslim tidak paham. Yang kedua, tadi cerita Injil kan 4. Matius, Lukas, Yohanes. Ya, yang Barnabas itu di mana? Oke. Udah Pak, 2 aja? Ya. Oke. Yang pertama, tadi kalau Bapak bilang C6, tidak hanya orang itu bisa menyamar menjadi khotib atau ustadz atau apa. Mereka bisa menyamar dengan profesi apa saja loh Pak. Ya. Bisa. Apa saja. Bisa apa saja. Jadi kita tidak pernah tahu orang ini sedang dalam misi C6, kita tidak pernah tahu. Tapi makanya itu kita harus benar-benar waspada, kita menguatkan iman kita menguatkan akidah kita meluaskan ilmu kita. Makanya jangan malas-malas bermajelis gitu ya. Yang kedua, tadi ditanyakan tentang Injil Barnabas. Saya sebenarnya agak alergi Pak kalau menyebut itu sebagai Injil. Jangan sebut Injil Pak, gospel aja Pak ya.
Gospel Barnabas. Yang disebut dengan Gospel Barnabas itu ada 3, Pak. Ada yang disebut dengan Epistle of Barnabas, ditulis kira-kira di abad kedua Masehi. Ada yang disebut dengan Acts of Barnabas, ditulis kira-kira abad kelima Masehi. Ada lagi nanti yang disebut dengan Gospel of Barnabas yang Bapak tanya, itu diterjemahkan kira-kira di abad ke-16 Masehi, Pak. Jauh banget bedanya. Yang Bapak mau tanyakan mungkin yang ada hubungan dengan mungkin kalimat Nabi Isa mengatakan nanti akan ada Nabi yang bernama Ahmad, begitu Pak ya? Oke. Cerita Nabi Yusuf juga dari awal sampai akhir sama dengan di Quran. Ya, oke. Gini Pak, jadi kalau menurut ahli-ahli sejarah yang meneliti tentang Gospel of Barnabas itu, ditengarai dengan kuat bahwa yang disebut dengan Gospel of Barnabas yang seperti Bapak ketahui itu ditulis oleh Muslim, Pak. Ya, bukan ditulis oleh kalangan Kristen. Dan juga kalangan Kristen menolak itu yang disebut dengan Gospel of Barnabas. Menolak. Nah sekarang kalau mereka menolak, lah buat apa kita bahas-bahas gitu loh Pak. Ya, pertama itu. Yang kedua, di dalam Gospel of Barnabas yang kita maksud ini, ada sesuatu yang berbeda dengan akidah kita Pak. Ya, atau pemahaman kita. Menurut Bapak, yang di Quran disebut dengan Al-Masih itu Nabi Isa atau Nabi Muhammad SAW Pak? Nabi Isa. Ya kan? Nabi Muhammad SAW disebut Al-Masih nggak di Quran? Hah? Tidak kan? Di Gospel of Barnabas yang Bapak tanyain itu disebutkan bahwa yang Al-Masih itu adalah Nabi Muhammad SAW, Pak. Bukan Nabi Isa. Maka itu saya nggak pernah bahas, ya. Karena itu sudah berbeda dengan keyakinan kita gitu. Lagi Orang Kristen juga menolak ini, Pak. orang Kristen juga menolak itu. Bilang ngapain kita bahas gitu, Pak? Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Ingin bertanya soal Bible King James yang katanya di dalam Bible King James ini terdapat ucapan-ucapan Isa Al-Masih yang ditandai dengan tulisan merah. Jadi di situ ada beberapa ayat, tapi kalau untuk ucapan Isa Al-Masih sendiri itu ditandai dengan warna merah tulisan. Baik. Yang disebut dengan King James Bible itu diterjemahkan kira-kira di abad ke-17 tahun 1611 Masehi oleh Raja James di Inggris, ya, menerjemahkan dari Bible yang disebut dengan Textus Receptus untuk perjanjian barunya, Septuaginta untuk perjanjian lamanya. Bukan dari penerjemah itu yang menandai dengan huruf merah, bukan, tetapi itu ditandai ketika sudah zaman-zaman sudah abad-abad ke-19-20 ya. Mereka mencoba mengidentifikasi ini kalimat-kalimat ini mungkin disebutkan oleh Yesus Kristus gitu ya. Tetapi ada sebuah yang namanya kelompok yang diikuti oleh kira-kira 80 ahli-ahli perjanjian baru. Nama kelompoknya adalah The Jesus Seminar. Ya, mereka mengadakan seminar kira-kira tahun 93 di kota New York. Mereka mencoba mengidentifikasi mana yang benar-benar perkataan Yesus, mana yang bukan. Nah, mereka menerapkan dengan sistem warna. Jadi ada 4 warna yang mereka pakai. Kalau itu benar-benar perkataan Yesus, mereka pakai mereka menggunakan warna merah. Kalau kira-kira ini kayaknya kok benar nggak ya kata Yesus ya, agak ada keraguan, diberikan warna pink. Kalau ini kayaknya pasti bukan nih, gitu ya. Bukan perkataan Yesus. Dikasih warna abu-abu. Nanti yang terakhir, ini pasti bukan perkataan Yesus. Dikasih warna hitam. Nah, itu keputusan mereka dimasukkan ke dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang ahli perjanjian baru, yaitu Robert W. Funk, menjadi buku yang berjudul The Five Gospel. Jadi bukan hanya Matius sampai Yohanes, tapi juga ada Gospel Thomas. Di dalam situ, itu semua ayat-ayat dipelajari, bukan hanya dipelajari keautentikannya, tetapi juga dilihat dari gaya bahasanya, perbendaharaan katanya, tradisi Yahudinya, sejarahnya Yahudi. Jadi mereka bisa memutuskan kalimat ini pasti dari Yesus. Kalimat ini mungkin bukan dari Yesus. Kalimat ini pasti bukan dari Yesus. Mereka menggunakan warna-warna. Setelah dikumpulkan, diambil kesimpulan dengan penjumlahan warna tadi,
ternyata dari kelima gospel itu yang dianggap sebagai perkataan Yesus benar-benar cuma 18%. 18%, jangan sedih gitu maksudnya. Ya, sisanya bukan perkataan Yesus. Gitu ya. Jadi ada perbedaan yang namanya Red Letter Bible yang memang diambil dari King James Version, tetapi juga ada upaya yang mereka mencoba mengidentifikasi benar nggak nih perkataan Yesus atau bukan gitu. Ya, silakan. Oh, tambah satu lagi. Ya. Dalam pelajaran kita di SD bahwa agama samawi, agama langit itu ada 3. Iya. Yahudi, Kristen, dan Islam. Iya. Ini kapan mulai dibuat? Itu penyimpangan nggak? Tadi siang saya ceramah di Masjid Rahmatan Lil Alamin di Tangerang. Dari semua jemaat, saya tanya, sebagai Muslim, saya bilang gitu, sebagai Muslim, ada berapa agama samawi gitu? Nah, sekarang saya tanyakan ke jamaah sini nih, ada berapa? Sebagai Muslim, 1, ya cuma Islam. Kalau kita bilang ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, berarti inna dina indalohil Islamnya salah, berarti gitu. Nah, itu maksud saya. Tapi itu kita bicara sebagai Muslim ya Pak ya. Kalau sebagai akademisi nih Pak, yang bergerak di bidang pendidikan dan segala macam, sampai yang istilahnya untuk sekolah dan sampai universitas, akademisi memang mengatakan atau mengklasifikasikan agama samawi itu ada 3. Ada Yahudi, Kristen, Islam. Ya itu akademisi, biarin aja. Tetapi anak-anak kita, saudara kita yang sedang belajar di sekolah, mereka mendengar itu, ya kita luruskan aja di rumah gitu Pak. Kita luruskan di rumah. Jadi menurut kitab kita, sudah jelas inna dina indalohil Islam, ya berarti agama cuman 1. Berarti agama Isa, agama Musa, Islam. Islam. Karena cuman Quran yang berani mengklaimkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai apa? Bukan bangsa Yahudi, bukan Nasrani. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mewasiatkan kepada anak-anaknya sebagai apa? Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam atau Muslim. Quran yang berani klaim gitu loh. Nah sekarang kalau kita bilang ada agama Yahudi, ada agama Kristen, Itu banyak kan masih jelas juga. ya untuk nabi-nabi kita, berarti kan kita berkontradiksi dengan Quran kita gitu maksudnya. Ya, paham ya Bu ya? Kalau sebagai Islam, sebagai Muslim, kita harus berani ngomong agama samawi cuma 1, Islam. Masalah itu dibicarakan di bidang akademis, di bidang pendidikan, akademisi, agama samawi ada 3, ya monggo aja. Itu akademisi kok. Kita berarti kan harus berdialog dengan akademisinya nih. Tetapi kalau akademisi kan mereka memandangnya bukan dari sisi akidah Pak. Nah kalau kita kan dari sisi akidah. Kita dari sisi Quran gitu. Nah itu yang memang gimana ya, belum nyambung gitu Pak. Ya. Nah di dalam internal kita yang harus meluruskan sesuai dengan Quran sudah disebutkan inna dina indalohil Islam. Ya jangan bilang agama samawi ada 3, ya 1 doang gitu. Mulai Nabi Nuh sudah Nabi Nuh. Iya, bukan dari mulai Nabi Nuh, dari mulai Nabi Adam alaihissalam semuanya sudah sama. Kan pesannya semua sama Pak. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, pesannya semua sama. La ilaha illallah. Berarti kan cuma 1 Pak agamanya sebenarnya. Ya, ini memang klaim Islam. Karena di Quran juga memang disebutkan gitu loh. Semua nabi-nabi Muslim gitu. Kita berani klaim begini karena Quran. Quran berani klaim begini karena Quran berani menantang. Yang berani menantang kitab apa sih? Cuman Quran ya kayaknya. Saya belum pernah membaca di sini buatlah kitab semacam ini atau 1 surat semacam ini gitu. Belum ada Pak, saya belum pernah baca. Ya. Kemudian Quran, di dalam Quran kan juga sudah ditegaskan. Kami yang menurunkan Quran, kami juga yang menjaganya. Ya. Kalau ini ada nggak yang hafal? Apalagi ini nih. Oh. Apalagi ini nih. Ada nggak yang hafal kira-kira? Nanti ada yang bilang, oh karena Quran tipis makanya gampang dihafal. Bukan karena tipis, tapi karena memang itu murni firman Allah makanya mudah dihafal. Coba kalau yang belum pernah baca langsung suruh hafalin. Gimana? Nah kalau yang ini, walaupun pakai bahasa Indonesia, kita berbicara bahasa Indonesia, suruh hafalin ini, kira-kira bisa nggak Pak?
Saya juga belum pernah menemui pendeta yang hafal Bible satu halaman aja. Nggak usah satu kitab lah, satu halaman aja. Belum ada. Jadi, ketika semua kitab, ya, entah itu yang punya Ortodok, Ethiopia, Katolik, Protestan, semua yang ada di seluruh dunia, ya, kitabnya nih, ataupun juga soft copy-nya yang ada di handphone, komputer, dan semua dimusnahkan, kira-kira bakal ada lagi nggak, Pak? Kalau Quran, semua mushaf dimusnahkan, yang mushaf, yang di komputer, yang di HP, semua dimusnahkan. Kira-kira bakal ada lagi nggak, Bu? Nggak lama, Bu, ya. Mungkin cuma 2 hari ya. Hah? Hafiz Quran, murotal, ada yang nulis, 2 hari juga jadi gitu. Ibaratnya gitu, Pak. Itu yang disebut dengan, yang diartikan dengan dijaga gitu. Atau dilestarikan. Ya, silakan yang lain. Silakan. Tentang G6 dari Pak, itu pertama ciri-cirinya G6 apa dan apa pengaruh besarnya terhadap kita? Kan sudah saya bilang tadi, kita nggak mengenali ciri-cirinya, nggak mengenali, susah. Kita bisa mengetahui nanti ketika dia sudah menyalahi akidah Islam. Ketika sudah menyalahi itu, baru kita, oh ini jangan-jangan bukan Islam, gitu. Itu susah, karena dia sudah totalitas pada situ. Sudah apa ya? Sudah kafah gitu menjadi menyamarnya dengan kafah gitu. Makanya kita harus hati-hati, sangat berhati-hati. Ya. Ya. Ya, ketika dia ada penyimpangan dalam hal akidah atau dalam hal syariat, baru kita hati-hati. Baru kita bisa mengenal gitu. Silakan. Yang lain silakan, Dan. Tadi dibahas antara kitab yang bisa menulis itu ada penyimpangan. Perubahan, ya. 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 Tapi memang di Al-Quran disebutkan Memang. kalau dulu kitab yang itu. Artinya dua-duanya itu musuh Islam. Betul. Juga. Betul. Ya mereka kan memang tidak ridho kalau kita belum mengikuti mereka, Pak, ya. Maka itu tadi saya bilang, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu kitab ini dan kitab ini? Bukan. Maka itu saya berpesan kepada saudara Islam, jangan mudah percaya kalau di sini ada tulisan Alkitab atau ada tulisan Injil. Mereka akan bilang inilah Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam gitu, atau Nabi Isa al-Masih gitu. Itu maksud saya, Pak. Karena di sini tulisannya Injil, Pak, nih. Injil, Pak. Nah, ini di sini kata Injil ini, di dalamnya juga nama yang dipakai nama Isa al-Masih, Pak. Bukan Yesus Kristus. Kitab ini yang dibagikan ke orang-orang Muslim. Itu, Pak, maksudnya. Ini yang dibagikan ke orang-orang Islam. Tuh lihat di sini sama Isa al-Masih gitu. Nanti baru mengajak dengan sesuai cerita di sini. Ini yang harus menjadi kewaspadaan kita. Ada satu lagi yang sering dibagikan, itu kitabnya warna hijau, Pak. Tulisannya juga Injil gitu. Nah, kita kalau nggak tahu, nggak ada sharing begini, kan Bapak nggak tahu ini sebut Injil. Oh, orang mungkin kalau yang berpengetahuan seperti Bapak tahu, oh ini pasti bukan Injil Nabi Isa nih. Tapi kalau ibu-ibu atau teman-teman kita yang di daerah pedalaman gitu, yang tahunya cuman ngajinya mungkin setahun sekali gitu, Pak. Dikasih ini gimana? Udah gitu diiming-imingin ada duit, Pak. Ada butuh bantuan apa? Oh, makanan ya kita bantu. Butuh apa? Pekerjaan kita kasih. Air bersih kita bikinin sumur. Sekolah gratis kita bikin. Itu begitu, Pak, modusnya. Dan saya tahu gitu karena saya dulu ada di sana. Ya, Pak. Keseringan yang kita dengar itu kristenisasi ya. Iya, ya. Tapi apakah ada Yahudiisasi? Tidak ada. Jadi agama Yahudi itu bukan agama misi, Pak. Bukan agama misi. Kenapa? Karena mereka merasa mereka adalah bangsa pilihan. Bahkan kalau ada orang di luar Yahudi yang mau masuk agama Yahudi, boleh nggak? Sebenarnya kalau mereka bilang ngapain gitu. Tapi kalau ada yang maksa, tertarik, mau masuk agama Yahudi, boleh nggak, Pak? Boleh aja. Tetapi tetap
dianggap sebagai bukan bagian inti gitu Pak. Boleh mau jadi pelaku Yudaisme silahkan. Teman saya ada yang begitu, bukan orang Yahudi, orang Indonesia. Jadi dia mau disebut sebagai Jewish wannabe gitu lah. Mau disebut seperti orang Yahudi, berperilaku seperti Yahudi, menjadi pelaku Yudaisme, berpakaian seperti orang Yahudi, berdandan seperti orang Yahudi. Tetapi Yahudi tidak menyarankan orang untuk masuk agama mereka. Gitu. Beda dengan Kristen Pak. Islam juga agama misi sebenarnya kan. Kita juga mengajak orang masuk agama kita. Bedanya la ikraha fiddin. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Tapi kalau di sini Pak, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun itu ayat sisipan Pak itu. Itu adalah ayat sisipan yang dirubah oleh gereja Katolik di abad kedua. Yang ngomong siapa? Yang ngomong kalangan mereka sendiri, bukan saya. Itu ada dokumennya. Ya Pak ya. Jadi makanya kita harus waspada benar. Mereka nggak main-main Pak, bikin ginian Pak. Disebarin ke orang-orang Islam. Isa Al-Masih itu. Kalau misalnya sedang berdialog orang Kristen dengan orang Islam, mereka akan bilang Isa Al-Masih dan Yesus itu berbeda. Gitu. Tetapi ketika mereka datang ke kampung-kampung, Yesus sama Isa itu sama tuh. Nah, caranya begitu Pak. Itu yang disebut dengan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Gitu. Di kitab itu ada tulisannya. Silakan yang lain. Ada lagi? Tadi dosa merah seperti apa Pak? Kirmizi. Apa itu? Kirmizi itu kayak apa ya? Iya kayak buah gitu sana. Buang apa ya? Kain kesumba juga merah warnanya. Perbedaan Katolik dengan Protestan, apakah kita gospelnya juga sama atau beda? Atau ajarannya juga beda? Oh gini. Kenapa sampai timbul Protestan gitu ya? Namanya aja protes ya. Apa yang diprotes? Dari syariat Katolik gitu. Pendirinya Kristen Protestan kan Martin Luther. Martin Luther waktu itu dia membuat 95 tesis gitu. Dari sekian banyak protesnya itu, salah satu yang paling populer adalah memprotes ritualnya Katolik ketika mereka bisa memperjualbelikan surat pengampunan dosa gitu. Nah, ya. Jadi kalau di gereja Katolik itu memang ada, nah ini bekas Katolik nih. Di gereja Katolik itu ada sebuah bilik yang bisa dimasuki oleh jemaat. Di dalamnya ada romo atau pastor yang di dalam romo. Jadi si jemaat itu di dalam bilik itu ya seperti kayak ada apa? Hijab lah ya. Dia ngomong, Bapak saya sudah berdosa gitu. Dosanya apa? Mungkin zina gitu misalnya. Atau bahkan sampai membunuh gitu. Nanti si romo ini akan bilang, kamu harus bertobat, dosamu sudah diampuni. Gitu. Romonya bisa bilang dosamu sudah diampuni. Ya. Tapi ketika itu bisa mengeluarkan surat pengampunan dosa gitu. Nah, surat pengampunan dosa ini bisa diperjualbelikan. Itu yang diprotes oleh Martin Luther. Namanya minta ampun kepada Tuhan itu nggak lewat manusia, langsung gitu. Itu yang diprotes. Nanti setelah timbul agama Kristen Protestan, nanti ada bagian lain yang protes lagi Katolik. Raja misalnya, raja di Inggris, Raja Henry ke-8. Poligami, raja poligami, punya istri mandul. Dia minta izin ke Roma. Saya mau ceraiin istri saya mandul nih. Kata Roma, nggak boleh cerai. Kan apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia, gitu kan? Dia protes, dia nggak suka, dia bikin gereja sendiri namanya Anglikan, gitu. Nanti ada lagi kelompok lain yang mempunyai akidah yang sedikit berbeda dengan yang Martin Luther. Ada kelompok Calvinis atau Reformis atau Presbyterian, gitu. Ada lagi nanti kelompok-kelompok lain yang timbul begitu banyaknya. Ini saya kasih lihat ya. Ini lihat nih. Nah, yang di daerah sini ini masih Kristen awal. Yang di daerah sini ini sudah pecah yang namanya Katolik dan Ortodoks. Ya. Yang merah ini, kotak merah ini Ortodoks, kotak ini Katolik.
Yang Katolik diprotes menjadi ini Protestan. Nah, sebesar ini Protestan, ini perpecahannya nih. Nah, segitu banyak denominasinya. Sekarang di seluruh dunia denominasi Kristen itu baru 45.000. Ya baru dong, kan belum 100.000. Ya, segitu banyaknya gitu. Yang Protestan aja tuh yang paling banyak perpecahannya di dalam. Ya, karena diprotes lagi. Isinya orang-orang yang protes aja pokoknya. Ya. Nanti di dalam Protestan juga ada lagi yang memprotes tentang Konsili Nisea. Tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ada di dalam kelompok Protestan juga. Ya kan? Nanti ada Mormon, ada Saksi Yehova. Bahkan yang paling bawah nih, sayang aja gambarnya nggak kelihatan nih. Ada gereja yang mengklaim harus bisa memberkati pernikahan sesama jenis. Ngomong-ngomong, tadi nanya King James yang di Inggris itu sebenarnya dia adalah seorang bisex. Dia menikahi perempuan, tapi dia juga melakukan praktek gay, ya. Oleh teman-teman gaynya ini, dia nggak disebut King James, tapi Queen James gitu. Ya, baru kira-kira di tahun 2012 mereka menerbitkan Bible namanya Queen James Bible. Queen James Bible itu ditujukan kepada kelompok gay. Mereka mengubah-ubah beberapa ayat untuk menghilangkan misinterpretasi terhadap homofobik. Nah, sampai ke situ lah. Ya, saya ada Bible-nya tuh. Gambarnya salib besar tapi ada pelanginya gitu. Oke, silakan. Ada lagi? Oh, ada 40 tahun orang Yahudi tinggal bersama tentara Jerman. Dia mimpin sholat, dia ngurus jenazah. Setelah dia bergabung dengan tentara Mesir, ketahuan bahwa dia adalah Yahudi. Itu pernah dengar? Belum pernah kayaknya. Belum pernah. Tapi itu bukan C1 sampai C6, Pak, bukan. Intelijen aja. Bukan. Yang lain ada? Cukup ya mungkin? Cukup? Boleh ya saya tutup ya? Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah mendengarkan kajian tentang kristologi. Kami berharap kajian-kajian seperti ini yang tadi saya bicarakan ini semuanya baru kulit nih. Ya, kajian-kajian yang tadi saya tentang nubuat, misalnya atau tentang Bible, misalnya tentang perpecahan itu semua ada kajian yang bisa lebih dalam lagi. Nah, saya kan bergabung dengan sebuah yayasan pembina mualaf at-tauhid, ya. Kami memang sedang berusaha mensosialisasikan kajian-kajian kristologi ini kepada teman-teman muslim, baik itu di masjid maupun di pesantren maupun di tempat-tempat pendidikan gitu. Supaya apa? Supaya terbentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Nah, jadi kami berharap kajian ini nanti mulai diterima oleh teman-teman di semua kalangan, ya. Karena kami juga beranggapan bahwa kajian kristologi itu juga kajian tauhid. Karena kami juga mengajak orang lain untuk bertauhid gitu, ya. Kami di yayasan ini terutama saya, alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua litbang. Saya diharuskan atau diwajibkan debat dengan pendeta minimal 2 kali setahun, Pak. Harus pendeta gitu, yang punya jemaat gitu. Ya tujuannya untuk dakwah ya. Jadi yang kita targetkan adalah yang menonton gitu, yang menonton debat itu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua, ya. Dan semoga kita, keluarga kita, teman, handai taulan, kerabat kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.